Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandini Eka Putri, NPM 1950500001. Saya dari kelompok 5 yang akan membahas tentang perubahan basis. Materi perubahan basis di sini mencakup matriks koordinat, perubahan basis, matriks transisi, dan ortonormal. Saya di sini akan membahas tentang matriks koordinat dan perubahan basis. Matriks koordinat, misalkan S sama dengan vektor V1, vektor V2, sampai dengan vektor Vn merupakan suatu basis bagi ruang vektor V. Setiap vektor V, anggota V dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis. Vektor V sama dengan K1 vektor V1 ditambah K2 vektor V2 dan seterusnya ditambah Kn vektor Vn. Matriks koordinat vektor V relatif terhadap S adalah matriks vektor Vs sama dengan matriks K1, K2, dan seterusnya Kn. Selanjutnya, perubahan basis. Perubahan basis yaitu mengubah basis dari suatu ruang vektor V yang semula B menjadi B aksen. Akibatnya, matriks koordinat dari suatu vektor V yaitu matriks vektor VB berubah menjadi matriks vektor VB aksen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Gita Ananda Putri. Terima kasih. Saya Gita Ananda Putri, NPM 1950500006. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Misalkan B sama dengan vektor U1, vektor U2 yaitu basis lama, dan B aksen sama dengan vektor U1 aksen, vektor U2 aksen basis baru. Misalkan matriks koordinat untuk vektor-vektor basis baru terhadap basis lama adalah vektor U1 aksen B sama dengan matriks AB dan vektor U2 aksen B sama dengan matriks CD. Kedua bentuk ini dapat kita ubah menjadi vektor U1 aksen sama dengan A dikali vektor U1 ditambah B dikali vektor U2 dan vektor U2 aksen sama dengan C dikali vektor U1 ditambah D dikali vektor U2. Misalkan pula vektor V suatu vektor di V dan misalkan vektor VB aksen sama dengan matriks K1, K2, matriks koordinat vektor V relatif terhadap basis baru B aksen, atau vektor V sama dengan K1 dikali vektor U1 aksen ditambah K2 dikali vektor U2 aksen. Matriks koordinat V relatif terhadap basis lama B diperoleh dengan mensubstitusi persamaan 1 dan persamaan 2 ke dalam persamaan 3. Diketahui persamaan 3-nya yaitu vektor V sama dengan K1 dikali vektor U1 aksen ditambah K2 dikali vektor U2 aksen. Nah, sebelumnya sudah kita temui bahwa vektor U1 aksen dan vektor U2 aksennya itu ini terdapat pada persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu disubstitusikan ke persamaan 3 menjadi K1 dikali dalam kurung A kali U1 ditambah B dikali vektor U2 ditambah K2 dikali dalam kurung C dikali vektor U1 ditambah D dikali vektor U2. Lalu kita keluarkan unsur yang samanya. Nah, menjadi seperti ini. Setelah itu dapat dijadikan bentuk matriks, yaitu vektor VB sama dengan matriks K1A, K2C, K1B, dan K2D. Atau vektor VB sama dengan matriks ACBD dikali matriks K1, K2. Nah, sebelumnya sudah diketahui bahwa matriks K1, K2 ini adalah vektor VB aksen. Jadi VB sama dengan matriks ACBD dikali vektor VB aksen. Nah,
Matriks ini merupakan matriks transisi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renian Reni dari kelas A NPM 195050008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks transisi. Matriks transisi yaitu vektor VB sama dengan vektor VB aksen. P merupakan matriks transisi dari basis baru B aksen ke basis lama B. Kolom-kolom matriks P adalah matriks-matriks koordinat dari vektor-vektor basis baru relatif terhadap basis lama, yaitu vektor U1 aksen B, vektor U2 aksen B, vektor UN aksen B. Sehingga P sama dengan vektor U1 aksen B, vektor U2 aksen B, vektor UN koaksen B. Di sini ada contohnya, yaitu basis B sama dengan vektor U1, vektor U2, dan B aksen sama dengan vektor U1 aksen, vektor U2 aksen dengan vektor U1 sama dengan 1, 0, dan vektor U2 sama dengan 0, 1, vektor U1 aksen sama dengan 1, 1, dan vektor U2 aksen sama dengan 2, 1. Tentukan matriks transisi P dari B aksen ke B dan vektor VB jika vektor B aksen sama dengan min 3, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Karina Muslimah, NPM 195050011. Sini ada contoh soal yang pertama. A. Tentukan matriks transisi P dari B aksen ke B. Di sini U aksen 1 sama dengan A U1 ditambah B U2. U1-nya itu adalah 1, 1. A U1-nya adalah 1, 0. B U2-nya adalah 0, 1. Sehingga diketahui A-nya 1 dan B-nya 1. Sehingga U1 aksen B sama dengan AB sama dengan 1, 1. Lalu U2 aksen sama dengan C U1 ditambah D U2. U2 aksennya adalah 2, 1. C U1-nya adalah 1, 0. D U2-nya adalah 0, 1. Sehingga diketahui C-nya 2 dan D-nya 1. Sehingga U2 aksen B sama dengan CD sama dengan 2, 1. Kemudian matriks transisi P dari B aksen ke B yaitu P sama dengan U1 aksen B, U2 aksen B sama dengan hasilnya adalah 1, 2, 1, 1. Kemudian yang B, VB jika V sama dengan negatif 3, 5. VB sama dengan P VB aksen sama dengan 1, 2, 1, 1 dikali negatif 3, 5. Hasilnya adalah 7/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Trisuci Martidiana. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang kedua. Dengan soalnya sama dari soal yang sebelumnya, yaitu U1-nya 1, 0, U1 aksennya 1, 1, U2-nya 0, 1, dan U2 aksennya 2, 1. Dan yang ditanyakan yaitu matriks transisi Q dari B ke B aksen. Penyelesaiannya yang pertama itu dari U1 terlebih dahulu. U1 sama dengan A U1 aksen ditambah B U2 aksen. Setelah itu disubstitusikan dari soal yang telah diketahui. U1-nya tadi kan 1, 0, U1 aksennya 1, 1, dan U2 aksennya itu 2, 1. Sehingga terdapat suatu matriks yang didapatkan. Oleh karena itu, pada baris kedua ini harus dijadikan menggunakan OBE, yaitu dijadikan 0 pada baris kedua dengan cara B2 dikurangi B1 pada baris kedua, sehingga didapatkan 1, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 1, dan selanjutnya. Oleh karena itu A-nya itu negatif 1 dan B-nya 1, sehingga U1B aksen yaitu yang sebelah sini, yang di ujung, yaitu negatif 1 dan 1. Selanjutnya U2 itu sama dengan CU1 aksen ditambah DU2 aksen. Caranya sama, tinggal disubstitusikan dulu
dari soal yang diketahui. Nah, setelah disubstitusikan, maka kita menggunakan cara OBE. Pada baris kedua ini dijadikan 0 dengan cara B2 dikurangi B1. Oleh karena itu didapatkan 1, 2, 0, 0 negatif 1, 1. Dan sampai pada matriks terakhir. Sehingga didapatkan bahwa C-nya itu 2 dan D-nya itu negatif 1. Sehingga U2B aksennya itu 2 dan negatif 1. Matriks transisi Q dari B ke B aksen yaitu Q sama dengan U1B aksen dan U2B aksen. Dari soal jawaban yang tadi diketahui, yaitu yang U1B aksennya negatif 1, 1, U2B aksennya itu 2 negatif 1. Perhatikan bahwa PQ itu sama dengan 1, 2, 1, 1, Q-nya itu 1 negatif 1, 2, 1 negatif 1. Nah, jika dikalikan maka akan menghasilkan suatu identitas, sehingga Q itu sama dengan P inverse. Selanjutnya ialah perubahan basis ortonormal. Nah, perubahan basis ortonormal ini ialah jika P matriks transisi dari suatu basis ortonormal ke basis ortonormal lainnya pada RHKD, maka P merupakan sebuah matriks ortogonal dengan P inverse sama dengan PT. Karena materi telah dibahas oleh kelompok kami seluruhnya, maka terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh kami bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.